Oke, teman-teman wirausaha, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda melihat, video ini. Video berikutnya adalah membuat harga yang bikin pelanggan balik lagi. Artinya, jualan Anda bikin pelanggan kangen sehingga dia mau balik lagi gitu kira-kira ya. Eee, Bagaimana jadi strategi penentuan harga di sini ya. Eee Nanti kita akan, bahas gitu, penekanan saya adalah di yang namanya value atau manfaat, oke? Sebelum Anda bisa memberi harga, produknya harus ada dulu dan benar dulu. Produk Anda harus berbeda sehingga orang mau membeli atau diferensiasi berbeda itu ya. Berbeda dari mana? Dari saingan. Kemudian sebagai wirausaha Anda harus selalu memperbaiki proses produksi, harus melihat operasional-operasional sehingga ada efisiensi. Apa arti efisiensi? Efisiensi tidak boleh dengan memarginalkan atau mengurangi kualitas. Jadi produk Anda berkualitas sama atau lebih tinggi dari saingan, tapi dengan biaya produksi yang lebih murah. Oke, zaman sekarang pelanggan lebih suka barang yang berkualitas. Oke, buatlah produk Anda berkualitas sebaik mungkin. Kalau kerupuk ikan, ikannya benar-benar berasa. Kerupuk ikan tenggiri, tenggirinya benar-benar berasa, ya. Itu berkualitas, ya. Punya manfaat lebih, ya. Dan sampaikan manfaat itu kepada pelanggan Anda. Buat supaya pelanggan Anda mengerti bahwa produk ini bermanfaat dan mampu mampu memenuhi apa yang dicari oleh pelanggan. Apa artinya? Mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, memecahkan masalahnya pelanggan. Jadi produk Anda adalah solusi bagi pelanggan. Karena manfaat-manfaat tersebut gitu. Akhirnya produk Anda harus punya merek, harus punya brand yang kuat sehingga pelanggan, customer akan mudah mengingat produk Anda dan ingin mencari lagi produk Anda. Oke, ini produk yang Anda tawarkan. Oke, kemudian dasar menentukan harga bagaimana sih? Yang simpel, yang mudah adalah Anda hitung biaya pokok Anda misalnya Rp700, Anda jual 1.000. Ya, kita tambah keuntungan kotor 1.000. Jadi Anda ada keuntungan 300, bisa itu. Atau Anda lihat persaingan, harga pesaing berapa? Harga pesaing 1.000, saya buat 900 atau saya buat 1.100 gitu. Bisa nggak ya? Nah, bisa saja gitu. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Kemudian yang terakhir, selain biaya pokok, pesaing ada yang namanya manfaat lebih. Produk Anda memiliki manfaat yang lebih, value yang lebih sehingga walaupun misalnya nanti produk Anda lebih mahal dari pesaing, pembeli akan tetap membeli produk Anda. Oke, itu memiliki manfaat lebih. Ini yang barusan saya sampaikan disarikan dalam suatu gambar. Ini saya sebutkan di sini harga terendah, harga tertinggi. Harga terendah yang bisa Anda pasang di produk Anda adalah ini ada biaya yang di bawah ya, biaya terus kemudian ditambah sedikit keuntungan. Gitu. Namanya batas atas. Jangan sampai nggak ada keuntungan. Nanti Anda nggak bisa melanjutkan berbisnis, berwirausaha ya. Ini batas atas. Kemudian atau ini ada biaya Anda, kemudian harga Anda di sekitar persaingan. Ini persaingan, ya. Jadi sama-sama dengan pesaing sehingga akan dilihat atau sedikit lebih bawah dari pesaing di sini. Gitu. Atau Anda yang tadi ketiga mencari tahu, melihat apa sih manfaatnya produk ini bagi customer Anda. Oke, kalau manfaatnya misalnya customer merasa Rp1.500, dia akan beli kok Rp1.500. Di lokasi dekat rumah saya ada bubur ayam harganya 7.000, ada yang 8.000, ada yang 10.000. Sama-sama laris kok gitu. Kenapa yang 10.000 laris? Karena lokasi dekat, tempatnya nyaman misalnya. Kenapa yang 8.000 juga ramai? Karena yang 8.000 misalnya malam, di mana orang pesaing jarang jualan pada malam hari. Jadi dia satu-satunya. Walaupun lebih dari 7.000, lebih tinggi dari 7.000 orang membeli. Tapi ada yang 7.000 juga.
Siapa yang membeli? Ya karena murah, jadi dibeli juga. Jadi ada manfaat. Nah, dan manfaat itu tadi bisa membuat kita menjual dengan harga 10.000. Ada yang jual 15.000? Ada. Ya, kenapa 15.000? Misalnya ruangannya ber-AC, pelayanannya cepat, aman dan nyaman. Jadi harga nggak terlalu dimasalahkan di situ. Oke, itu strategi yang harga yang sebenarnya adalah di sini bisa berdasarkan persaingan, bisa berdasarkan biaya ditambah keuntungan atau manfaat bagi customer. Sekarang saya akan menekankan pada manfaat bagi customer. Apa sih itu manfaat bagi customer ya? Pertama, Anda harus tahu bagaimana pelanggan melihat manfaat dari produk tersebut. Jadi ini bukan tentang harga yang Anda tetapkan, tapi apa sih keuntungannya buat saya kalau membeli ini. Oke, itu pertama, poin pertama. Poin kedua adalah persepsi kita gitu akan produk tersebut ya. Saya suka kasih contoh Starbucks ya, kopi di Starbucks 40.000, 50.000, sedangkan di ke kafe-kafe yang anak-anak muda harganya cuma 20.000. Tapi kalau kita ke Starling yang pakai saset harganya cuma 5.000. Masing-masing ada beda manfaat. Jadi persepsi image pelanggan terhadap minum di Starbucks nggak berdasarkan biaya. Minum di Starbucks nyaman, wifi, prestis, gaul, ketemu orang-orang, meeting, menghasilkan banyak uang. Jadi itu adalah manfaatnya. Oke, jadi kalau penerapan harga berdasarkan manfaat, kita nggak melihat berapa biaya untuk produksi itu, walaupun tetap harus efisien. Customer nggak akan ngitung. Oh gila lo, modal 15.000, lu jual 50.000, nggak akan ngitung itu, karena yang dia lihat adalah apa sih manfaatnya bagi pelanggan. Oke, ringkasnya, harga berdasarkan manfaat itu bukan harga berdasarkan biaya, tapi berdasarkan manfaat si pelanggan. Oke? Bagaimana menciptakan manfaat tambahan? Saya di sini ada contoh, ada 12 contoh menambah manfaat, nyaman beli di tempat Anda. Lokasi misalnya dekat, lokasi strategis, itu manfaat. Beli tempat Anda nggak pakai antre, kalau terasa antre dia buka cash register baru. Manfaat juga suka diskon, jadi ya udahlah kita datang sana karena ada diskon, walaupun tadi 50.000 diskon 10% kan cuma 5.000. 50.000 kopi Anda bisa beli 45.000, tapi manfaat itu adalah, oh diskon yes, saya akan beli walaupun tetap mahal. Oke, kepastian. Kalau saya ke sana, saya pasti dapat misalnya nasi goreng yang enak. Oke lah, saya jauh-jauh, oke lah harganya 40.000 nasi goreng, tapi enak, kepastian. Atau dekat rumah. Kenapa Anda suka ke Indomaret gitu? Walaupun misalnya Indomaret lebih mahal dari harga pasar. Kenapa beli Aqua di Indomaret? Walaupun lebih mahal dari misalnya di penyalur Aqua gitu, tapi karena dekat, karena pasti ukurannya adalah pas buat Anda gitu ya. Ini banyak misalnya Anda beli popcorn di gedung bioskop ada small, medium, large gitu ya. Walaupun medium lebih besar ya, tapi harganya pas buat Anda. Lebih besar dari small ya, harganya pas buat Anda walaupun kelihatan perbedaannya jauh antara small sama medium. Kemasannya menarik, jadi Anda suka dengan kemasan. Petunjuk di kemasan tersebut jelas bagaimana Anda seharusnya misalnya meracik kopi. Petunjuknya bagus, Anda suka itu. Ada garansi, jadi ada kepastian bahwa Anda mendapatkan produk bagus. Produknya yang nggak bekerja, Anda bisa ganti. Merek, biasanya makin kuat merek Anda, itu akan manfaat-manfaatnya ini kan makin terasa. Garansi lah, kenikmatan lah, kepastian itu ada terasa ya. Jadi perkuat merek bisa. Servis tambahan misalnya free ongkir. Saya pernah beli di Domino Pizza, kebetulan dekat rumah, sampai rumah ternyata salah pesan, saya telepon, dikirim yang pesanan yang sebenarnya dikirim ke rumah saya, dan kemudian free ongkir lagi untuk kedua gitu.
Itu servis tambahan yang menciptakan manfaat-manfaat itu gitu. Keramahan, kita lebih senang ke penjual yang ramah. Kita kenal dengan orangnya, itu ada manfaat. Jadi ada apa-apa kita bisa hubungi dia. Atau pelayanan yang cepat ya. Yang cepat membuat kita merasa lebih nyaman. Oke, ini adalah slide terakhir ya. Kita bicara etika harga supaya pelanggan puas, pelanggan balik lagi ke Anda. Pertama, Anda harus perlihatkan, Anda harus secara transparan mengatakan, ini loh produknya, produknya jelas. Ini akan saya dapat dengan membeli ke Anda. Dengan harga yang jelas. Jadi harga yang ditampilkan juga nggak pakai macam-macam gitu. Misalnya ada diskon 5 pizza 64.000 sekian gitu. Anda ke sana, keluarnya 80.000. Oh itu belum pakai pajak Pak. Yes, benar, dia nggak salah, tapi gimana sih kita sebagai customer? Apakah kita itu sesuatu yang bikin kita tambah senang untuk beli pizza di sana, atau malah nggak bener nih, kasih harga 64, saya harus bayar 80.000 gitu. Harga jelas, jangan sampai harga nanti ada biaya-biaya tambahan. Kalau dia bilang free ongkir, ya udah free ongkir, jangan terus kemudian ada biaya packaging Pak gitu. Ada laundry yang dia akan tambah biaya walaupun cuma 1.000 perak, 2.000 perak untuk memberi kemasan packaging yang bagus gitu. Nggak perlulah begitu 1.000, 2.000 perak ya. Nggak seberapa, tapi mengurangi kepuasan dari customer. Sehingga Anda harus transparan dalam memberikan harga, transparan apa produk yang akan didapat ya. Dan kemudian sekarang banyak syarat dan ketentuan berlaku, term and condition. Dan kalau kita lihat itu banyak banget ceritanya gitu. Kita datang ke sana, oh Pak, itu kan ada syarat dan ketentuan berlaku Pak. Bapak nggak bisa dapat dengan harga segitu. Itu bikin kesel kita ya. Gitu. Walaupun ya udahlah terpaksa saya bayar gini karena saya tidak memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Customer mungkin beli tapi nggak kepingin balik lagi, ada ngerasa ya saya ini dikerjain gitu. Oke, demikian singkat mengenai strategi harga. Terima kasih banyak telah melihat YouTube ini. Untuk lebih lanjutnya, kalau Anda tertarik berbincang-bincang dengan saya, ini di bawah ada email saya atau ada IG saya, please follow, nanti kita akan berbincang-bincang, nanti akan saya berikan WA saya untuk lebih jelasnya. Demikian untuk hari ini mengenai strategi harga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.